Sebelum memulai sekolah minggu, kita akan mempersiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Shalom, halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ya, Koko harap semuanya baik-baik saja, sehat-sehat semuanya, dan bersuka cita. Nah, pada hari ini hari Minggu, waktunya kita sekolah minggu. Nah, sebelum kita sekolah minggu, kayaknya lebih baik kau kenalan dulu ya, karena mungkin dari adik-adik ada yang belum kenal nih. Oke, jadi perkenalkan, nama panjangnya sih sebenarnya Candida Jose Agilo, tapi adik-adik boleh panggil Koko atau Koko Jose. Nah, oke, jadi sekolah minggu hari ini akan dipandu sama Koko Jose, dan nanti kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Mama Lili. Oke, sebelum kita bersama-sama sekolah minggu, kita akan menyanyikan satu pujian nih. Pujiannya menceritakan tentang satu keluarga. Keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak, ada menantu. Nah, dan si bapaknya ini dia bikin kapal. Nah, lagunya apa coba tebak? Gampang ya, Nabi Nuh dan istrinya. Oke, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, Nabi Nuh dan istrinya. Nah, sebelum kita nyanyi Nabi Nuh dan istrinya, Koko punya tantangan nih buat adik-adik semuanya. Nah, di lagu ini kita akan nyanyi pakai gaya. Tantangannya adalah siapa yang bisa menirukan gaya Koko Jose, nanti akan dapat hadiah. Caranya gimana? Adik-adik nyanyi pakai gaya, direkam, lalu dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Nanti 10 orang yang terbaik dapat hadiah dari sekolah minggu. Nah, oke, ayo kita nyanyi Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kita nyanyiin Nabi Nuh dan istrinya sekali lagi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Wah, lagunya keren banget ya, cerita tentang Nabi Nuh, istrinya, dan keluarganya. Oke, sebelum kita bersama-sama melanjutkan sekolah minggu, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan baik, karena Tuhan memberkati kami, memberkati hari-hari kami, memberkati ketika kami sekolah, ketika kami libur, dan hari ini kami bisa sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong berkati kami,
ketika kami bersama-sama akan sekolah minggu ini. Tuhan tolong berkati, pimpin kami supaya kami nanti boleh bisa mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, firman Tuhan yang nantinya disampaikan oleh Mama Lili. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang sudah saatnya nih kita belajar firman Tuhan. Tapi kita akan memujikan satu pujian sekali lagi. Pujian ini mengatakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita pujikan firman Tuhan ku dengar sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dari Mama Lili. Kepada Mama Lili, Koko persilakan. Terima kasih Koko Jose buat pembukaannya. Selamat pagi anak-anak, salam semua. Saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam cerita Alkitab. Hari ini kita akan belajar tentang seorang nabi besar yang luar biasa istimewa di hadapan Tuhan. Namanya Nabi Nuh, seperti yang tadi sudah Koko Jose nyanyikan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh Kakak Mega, yang diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Sebab, sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, Aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari segala haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukannya semua itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Terima kasih Kak Mega buat bacaan Alkitab untuk hari ini. Nah, kita sudah mendengarkan cerita dari Alkitab tentang seorang nabi besar, Nabi Nuh,
Dia seorang yang hidup bergaul dengan Allah, tidak ada salah, dia hidup dengan benar, mencintai Tuhan dalam hidupnya. Dia seorang laki-laki yang istimewa di hadapan Tuhan. Dia punya seorang istri, 3 orang anak, dan 3 orang menantu. Nah, ini Nabi Nuh dengan 3 anaknya dan istrinya. Mereka hidup bergaul dengan Allah. Tetapi di tengah-tengah lingkungan Nabi Nuh tinggal, orang-orang masyarakat yang ada di situ hidup dengan tidak benar. Mereka berbuat jahat, mereka saling membenci, saling suka mengata-ngatai orang. Nah, Allah tidak suka dengan mereka. Oleh sebab itu, Allah memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Nah, membuat sebuah bahtera, sebuah kapal yang sangat besar. Nah, tetapi orang-orang pada zamannya merasa tidak suka dengan Nabi Nuh. Mereka mengolok-olok Nabi Nuh karena di tengah cuaca yang panas, Nabi Nuh membuat sebuah kapal. Ya, mereka mengolok-olok Nabi Nuh. Ngapain buat kapal? Kan ini musim kemarau, tidak ada hujan. Mengapa membuat kapal yang sangat besar? Tetapi Nabi Nuh tidak mendengarkan mereka. Dia tetap membuat sebuah kapal yang sangat besar. Karena apa? Membuat kapal yang sangat besar? Karena Nabi Nuh harus memasukkan keluarganya, kemudian binatang-binatang yang ada di muka bumi. Nah, mulailah Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang sangat besar. Berapa lama coba Nabi Nuh membuat kapal? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Oh, lebih ya. Oh, berarti besar sekali. Jadi Nabi Nuh membuat sebuah kapal itu 100 tahun. 100 tahun. Nah, 100 tahun. Lama ya. Coba anak-anak bayangkan 100 tahun. Oh, 100 tahun. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Terus mama papa umurnya berapa? 30 tahun, 40 tahun, masih lama lagi ya. Sampai seumuran oma sama opa kita ya mungkin ya. Jadi 100 tahun Nabi Nuh membuat sebuah kapal. Jadi kapalnya besar sekali supaya bisa memuat binatang-binatang yang ada di tempat dia tinggal. Ada kambing, ada kura-kura, ada panda, ada anjing, anjingnya modern ini ya, anjingnya keren, ada bebek, ada apa lagi ya, macam-macam, ada gajah, ini ada juga gajah, ada kuda, ada kambing. Jadi mereka dimasukkan ke dalam bahtera, di dalam kapal yang sangat besar itu. Coba kita bayangkan, kalau binatang-binatang masuk ke dalam rumah kita, rumah kita penuh ya, sesak ya. Makanya perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh ini sangat besar. Mungkin sebesar Java Mall kali ya. Apa lebih besar lagi? Ya, itu lebih besar lagi. Yang pasti bisa memuat binatang-binatang yang ada di bumi. Nah, setelah kapal Nabi Nuh selesai dan Nabi Nuh memasukkan binatang-binatang yang ada, Tuhan menutup bahteranya. Jadi bukan Nabi Nuh sendiri yang menutup ya, Nabi Nuh di dalam, tetapi Tuhan yang menutup bahteranya, digembok dari luar ya, biar tidak bisa keluar-keluar. Nah, sama kalau anak-anak di rumah, kalau mau main-main ke rumah, tetapi tidak boleh sama mama papa, dikunci dari luar ya, biar anak-anak tidak kemana-mana. Nah, begitu juga dengan Nabi Nuh. Jadi Tuhan melindungi keluarga Nabi Nuh, melindungi binatang-binatang, supaya mereka setelah hujan lebat turun dan bumi ini dipenuhi dengan air, mereka tetap ada, mereka tetap hidup sampai saat ini. Jadi sekarang anak-anak bisa menikmati ada binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Nah, setelah itu Tuhan menurunkan hujan lebat dan badai
Oh, bumi ini penuh dengan air. Terus bagaimana dengan orang-orang yang lain? Nah, mereka akhirnya tenggelam ya, tenggelam di dalam air yang sangat besar. Seperti di lautan itu ya. Kalau Mas Hendy itu suka sama Titanic ya. Nah, itu orang-orang yang ada di dalam kapal kan pada berjatuhan itu. Berjatuhan. Anak pernah lihat juga ya film Titanic ya. Nah, itu enggak pernah lihat, besok lihat ya. Mas Hendy punya kasetnya itu Titanic. Jadi, orang-orang pada tenggelam di dalam lautan. Jadi, orang-orang yang tidak setia sama Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, juga mereka yang suka berbuat jahat, akhirnya tenggelam. Nah, dari cerita ini, Tuhan memberi contoh kepada anak-anak untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, tidak berbuat jahat, tidak berbuat nakal, dan selalu setia kepada Tuhan. Dan yang pasti, kita tetap bersekolah minggu. Meskipun dari rumah ya, kita tetap setia bersekolah minggu. Nah, untuk ayat hafalan kita pada minggu ini dari kelas Indria diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9b. Nuh, satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Nuh, satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9b dari bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian untuk kelas Pratama diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 juga dengan satu ayat yang komplit. Jadi lebih panjang ya. Disimak. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wah, panjang sekali ya. Tetapi tetap semangat untuk anak-anak Pratama karena kalian sudah besar dan pasti mampu untuk menghafalkan. Kita ulang sekali lagi bersama-sama ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian pasal 6 ayat 9. Nah, itu cerita kita pada kesempatan pagi ini. Dan anak-anak harus tetap setia, tetap taat, dan tidak boleh nakal. Harus patuh kepada orang tua sama seperti Nuh ya. Nuh yang selalu taat dan patuh kepada Tuhan Yesus. Yuk kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Kami boleh belajar dari kisah Nabi Nuh dan istrinya, juga 3 orang anak dan menantunya. Kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami, boleh mengasihi kami. Demikian juga kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami akan setia dan taat kepada Tuhan Yesus, juga kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teladan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Mama Lili yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, sekarang sekolah minggu kita sudah mau selesai nih. Kita akan bersama-sama berdoa lagi ya. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita, kita akan berdoa bersama-sama dipimpin oleh Mama Lili lagi. Kepada Mama Lili, Koko persilakan. Oke anak-anak semua, kita sudah selesai sekolah minggu kita. Kita akan tutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan sebuah doa dan ucapan syukur kepada Allah. Sebelum berdoa, ada satu pujian sebelum kita masuk dalam doa penutup. Didengarkan ya anak-anak, menirukan. Besok kalau kita sudah sekolah minggu bersama-sama bisa kita nyanyikan. Yuk, 1, 2, 3. Open and close, open and close, clap clap together. Open and close, open and close, let's pray to Jesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bersekolah minggu bersama. Saat ini kami mau mengakhiri
sekolah minggu kami hari ini, biarlah Tuhan yang akan menolong kami melalui cerita Alkitab, melalui puji-pujian yang kami naikkan, kami boleh semakin setia kepada Tuhan Yesus. Dan minggu yang akan datang, kami boleh bersekolah minggu kembali dengan ibu guru kami, dengan teman-teman kami, baik secara offline maupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, sekolah minggu kita udah selesai. Saatnya kita have fun. Sampai jumpa lagi teman-teman, adik-adik semuanya. Dah.